Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Ustadz Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Kita biasa sapa beliau dengan Bang Ihsanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ihsanuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di pagi sendu ini, Bang Ihsanuddin? Insya Allah baik-baik. Insya Allah Alhamdulillah. baik-baik. Mendung terus ini Bang Alhamdulillah. Ihsanuddin selama satu pekan ini gitu ya. Iya, iya, iya. Cuaca mendung, tapi negeri ini ada yang mengatakan katanya kita harus jaga kondisivitas nih karena Presiden Prabowo sedang menjaga momentum ketika 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih disorot. Nah, ada media-media yang menyoroti 4 hal dari kinerja presiden. Pertama, dari mulai kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu juga mengenai perlindungan sosial, sikap pemerintah bagaimana memberikan perlindungan sosial kepada rakyat. Yang ketiga, dalam menyalurkan bantuan sosial, dan yang keempat, perlindungan hak asasi manusia. Ini 4 hal gitu ya. Ketika disurvei ternyata angkanya di atas 50% semua. Makanya ada yang menilai katanya ini lagi momentum presiden katanya 100 hari kinerja. Di balik semua permasalahan Bang Ihsanuddin, antaranya kita di beberapa pekan ini kan sangat disoroti tentang kasus pemagaran, pengaplingan dan sertifikasi laut gitu ya, yang seharusnya menjadi momentum pemerintahan Prabowo juga gitu ya untuk sikapnya berdiri di tengah-tengah rakyat itu seperti apa. Namun kami juga ingin lebih dalam, kalau Bang Ihsanuddin pasti akan melihat ini kasus pemagaran dan pengaflingan ini bukan hanya itu gitu. Terus juga ada agenda apa dari kasus pemagaran laut ini selain laut Jakarta gitu ya. Kan titik-titiknya sepertinya bukan hanya itu nih masalah pengaplingan laut ini. Itu Bang Ihsanuddin yang ingin kita angkat nih di pagi hari ini Bang Ihsanuddin. Bagaimana memulai dialog kita dari Bang Ihsanuddin? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallah. Saya ingin bicara dulu Trump nih karena Oh ya, hari ini. saya saya menyaksikan, saya mengikuti pidato inaugurasinya selama hampir sekitar 35 menit gitu ya. 30 menit. Satu pidato yang dalam kacamata saya tenang, percaya diri, dan fair, terbuka. Terbuka karena langsung menembak Joe Biden. Terbuka dia nembak Joe Biden. Dia juga terbuka terhadap kelompok-kelompok yang kontra sama dia. Tapi pada saat yang sama juga dia mendapatkan dari polling CNN misalnya, dia mendapatkan dukungan hanya 55%, sehingga analisisnya dengan 55% itu nanti dia akan segera kesulitan lagi mendapat dukungan dalam waktu singkat. Saya kebetulan mengikuti dari beberapa media seperti biasa, dan beberapa media tetap mengkritisinya dengan tajam, terutama karena menyangkut soal bagaimana Trump menyebut drilling. Yang itu menyatakan sikap berbeda betul dengan Demokrat, dan juga bicara bagaimana Trump mau menarik diri dari climate change. Dan dia hanya mengenal we know the two gender.
male and female. Iya, iya, iya. Iya, iya, Oh luar iya, biasa. iya. Eh, Banyak yang Menurut mencerut saya itu. dia betul-betul menyatakan sesuatu yang sangat kontras dengan Mm-mm. Demokrat Iya, gitu. iya. Gitu. Mm-mm. Kontras betul Betul, dengan betul, Demokrat. betul. Dan karenanya Joe Biden serta-merta sebelum mengakhiri jabatannya menyelamatkan Anthony Fauci. Hmm. Anthony Fauci adalah salah satu pendekar yang bicara tentang vaksin, yang bicara tentang COVID-19 gitu. Nggak, menurut saya luar biasa. Tapi Trump di situ tidak basa-basi gitu ya, dengan pidatonya yang tidak perlu sampai kelihatan menggelegar gitu ya. Tapi pidato yang penuh dengan ketenangan, penataan kata-kata. Saya menyaksikan betul gitu ya, saya ikuti betul dengan cermat gitu, sampai siapa-siapa saja yang hadir, misalnya dengan pidato kayak gimana, bahkan yang berdoa dari 3 agama gitu ya, ada Rabi, ada Protestan, ada Katolik gitu, doa penutupnya itu. Jadi itu, Iya. nah di situ saya melihat sampai akhirnya menyebut 20 Januari 2025 adalah hari pembebasan, Liberation Day, dia bilang. Luar biasa. Saya bilang ini orang betul-betul dia mencoba meyakinkan dengan ketenangan dia, luar biasa. Apalagi ini dalam sejarah Amerika di 250 tahun Amerika tegak gitu ya. Ini adalah satu peristiwa sangat bersejarah karena term yang keduanya, periode keduanya pakai disela dulu oleh Joe Biden, disela dulu oleh Demokrat. Iya. Kalau Franklin D. Roosevelt itu adalah presiden terakhir yang 4 periode, 4 kali masa jabatan, 4 periodisasi. Itu terus setelah itu tidak pernah lagi terjadi 4 kali masa jabatan, gitu ya. Dari situ saya dapetin ketika keinginan mengubah Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika, mengambil Kanal Panama gitu ya, mengambil Greenland gitu, dan kemudian bicara tentang bagaimana mengatasi kesehatan. Dan yang menarik adalah betapa dia peduli soal pendidikan. Dia bilang, wah menarik di sini. Kita ingin mendidik anak-anak kita yang tidak malu, yang punya ya, kalau pakai bahasa saya, yang menumbuhkan kepercayaan diri dan harga diri dan tidak malu dengan penampilannya. Wah, itu luar biasa. Itu luar biasa itu di situ tuh. Jadi dia sadar ada kesalahan dalam pendidikan. Dia bilang public education itu melahirkan bagi anak-anak Amerika, melahirkan satu posisi yang malu, ashamed with the performance gitu, satu. Dan itu luar biasa kalau dia sampai berpikir tentang pendidikan anak-anak gitu. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia untuk pendidikan hancur berantakan gitu. Iya. Masya Allah itu. Nah, yang terakhir yang saya ingat di sini soal pemangkasan pajak. Sementara Indonesia menaikkan pajak gitu. Dan yang paling menarik adalah tegas-tegas sudah sebutin di sini, dia akan betul-betul menerapkan external revenue services. Itu artinya setiap barang yang datang ke Amerika akan dikenakan tarif. Itulah external revenue services. Jadi ada internal revenue services, ada external revenue services. Kalau external revenue services itu artinya setiap barang yang diimport ke Amerika, setiap barang yang datang ke Amerika akan dikenakan tarif. Dan saya kira salah satu problemnya Indonesia. Karena berarti barang-barang yang datang dari Indonesia, barang-barang yang diekspor dari Indonesia ke Amerika akan kena tarif. Apalagi Indonesia sudah keluar dari posisi low middle income menjadi upper middle income gitu ya. Menjadi kelompok menengah atas, pendapatan menengah atas. Saya kira ini salah satu contoh yang menarik gitu ya. Ketika seorang kepala negara, seorang presiden yang disumpah dengan agamanya dan dihadiri oleh 3 agamanya. Dan yang menarik dari sumpah agama dalam doa penutupnya itu, setiap selesai doa orang tepuk tangan gitu. Kecuali ketika Rabi Ari dari itu
yang pidato dari Yahudi itu, Rabi Ari, tadi dari Protestan itu orang negro, saya lupa namanya. Itu disambut dengan tepuk tangan itu kalau yang Protestan sama yang Katolik gitu. Oh rupanya doa itu disambut dengan tepuk tangan gitu. Kalau yang dari Protestan itu pidatonya, doanya penuh dengan semangat luar biasa. Oh, pidato doanya begitu ya gitu. Tidak menarik beda dengan kultur Islam di mana menyampaikan dengan bahasa yang tenang, lemah lembut, penuh pengharapan keharibaan gitu ya. Dengan sikap yang ya tidak ya tentu tidak berteriak-teriak. Kalau ini kan sampai teriak-teriak. Nah, catatan terakhirnya kalau kita mau nangkap di sini dari apa yang kita saksikan semalam sampai dengan pukul 1.50, pukul 00.56 itu bagaimana Trump bicara tentang ke planet Mars dan Elon Musk langsung tersenyum karena acara itu dihadiri oleh Jeff Bezos, Elon Musk. Dan juga Mark Zuckerberg gitu. Dan di situ Mark Zuckerberg yang terbiasa menghadapi publik dengan ber-t-shirt, berkaos, saat itu tidak bisa tidak harus berjas dan berdasi. Dia suka tidak suka dia tunduk pada protokol di Capitol. Suka tidak suka. Tidak seperti juga yang namanya Elon Musk yang menghadapi menteri-menteri kita dengan ber-t-shirt gitu ya. Hari itu Elon Musk juga tetap berjas, berdasi dan rapi gitu. Itu bukti bahwa sesungguhnya ada penghormatan, ada penghargaan atas situasi. Nah, itu kelihatan di situ gitu. Kalau Jeff Bezos memang selalu berjas berdasi kan, dari Amazon itu. Saya kira itu catatan-catatan ini, dan saya kira dunia akan berpengaruh dalam kepemimpinan ke depan karena Trump akan segera duduk pergi ke Cina menghadapi Xi Jinping dalam rangka perang tarif. Itu saya kira juga penting di situ. Dan pada saat yang sama juga dia mungkin akan bicara dengan Putin karena bicara tentang Ukraina, Rusia. Di tengah yang namanya dia tetap mendukung dan diakui di sini oleh Joe Biden. Pentingnya ceasefire, gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Dan saya lihat di situ kalau standing applause-nya Trump itu luar biasa. Jadi Trump mendapatkan standing applause itu sampai 4 kali. Jadi ketika orang memberikan tepuk tangan, mereka sampai berdiri. Itu standing applause yang standing applause itu. Jadi saya hitungin 4 kali itu. Wah, 4 kali dia mendapatkan standing applause gitu. Dan sementara dengan standing applause itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dia mendapatkan kepercayaan dari yang hadir saat itu. Sementara kalau media masih tetap dalam posisi seperti biasa, dan memang itu perilaku media, bersikap kritis gitu. Bersikap kritis. Dan sikap kritisnya itu saya kira memang itu sikap intelektual gitu. Menguji, menguliti tentang pidato-pidato itu. Dan media-media yang memang mengambil jarak dengan Trump tetap seperti biasa menguliti. Jadi bukan seperti di Indonesia. Asal muasalnya memuji-muji, memuja-muja gitu ya. Media-media mainstreamnya, lalu kemudian terakhir ya seperti kita lihat sekarang gitu. Beda dengan Rasil, sejak awal kita kritis gitu. Sejak awal kita kritis ya. Dan orang walaupun kemudian saya dicaci, saya dibenci, saya dihina, saya tidak peduli, saya tetap kritis gitu. Padahal di Amerika kan media partisannya juga galak ya. Galak, luar biasa. Iya, benar. Luar biasa. Jadi kalau seperti saya perlihatkan pada Angga, saya ada belasan media asing yang saya lihat gitu. Jadi kalau saya lihat kayak gitu, waduh, memang ya itulah kultur kita memang beda. Kalau niat kritiknya untuk kebaikan bangsa, kenapa enggak gitu? Jadi jangan dilihat kritik itu sebagai upaya menjatuhkan gitu. Dan Trump di situ bicara tentang
bagaimana perbaikan Justice Department Iya, yang iya. di era Joe Biden dipakai untuk mengadilinya, mengkriminalisasinya. Dan itu ketika dia ngomong Justice Department itu dia nengok ke Joe Biden. Luar biasa saya bilang nih Aduh, orang. gesturnya itu Luar. seru kayaknya gitu ya. Iya, seru betul itu luar biasa itu. Itu kan Bang Isanuddin, itu kan berarti kan para miliarder teknologi tadi disebut tuh hadir ya. Calon Iya, anggota iya, iya. kabinet jelas hadir. Dan juga mantan Iya, iya. presiden tuh, mantan presiden tuh hadir tuh. Iya, iya. Iya. Berarti mereka standing applause gitu ya Iya, dari iya. poin-poin pidato pelantikan yang disampaikan oleh Donald Trump. Iya. Hmm. Jadi memang kan ketika pidato farewell speech ya, Mm-mm. farewell speech-nya Joe Biden, Mm-mm. Joe Biden kan memang menyebut tentang dua hal yang menjadi catatan penting Iya, iya. yang juga saya sebarluaskan ke jejaring saya gitu ya, Mm-mm. tentang oligarki Iya. yang akhirnya membuat ketimpangan luar biasa karena sudah melahirkan ketimpangan ekstrim kata Joe Biden gitu ya. Dan itu sampai akhirnya beberapa media mempertanyakan apa yang dimaksud dengan oligarki oleh Joe Biden. Iya. Itu kritis itu, luar biasa itu oligarki bisnis gitu maksud luar biasa, padahal ya Amerika masa seorang Joe Biden baru sadar bahwa demokrasi Amerika itu demokrasi korporasi, kan mustahil. Sampai akhirnya mempersoalkan oligarki bisnis. Iya. Itu pertanyaan saya gitu. Kalau kita ngelihatnya begitu gitu. Yang kedua lagi yang dipersoalkan oleh Joe Biden dalam farewell speech-nya itu tentang bagaimana pentingnya mengamandemen konstitusi Amerika sehingga seorang presiden Amerika adalah presiden yang punya kekuasaan tidak tak terbatas gitu sebutannya. Jadi jangan sampai selama masa jabatannya ketika ada tindak pidana hukum tidak bisa menyentuhnya gitu. Itu menarik karena menyangkut jadi antara Joe Biden dengan Donald Trump sesungguhnya saling serang. Farewell speech-nya menyerang Trump walaupun tidak menyebut gitu ya. Kalau Trump dia tidak menyebut nama tentang bagaimana kebijakan Joe Biden gitu. Tapi ketika dia menyebut penggunaan Department of Justice itu sedemikian rupa gitu ya. Dia menengok kepada Joe Biden. Iya. Lirik lah. Iya, itu menarik itu buat saya. Itu saya kira catatannya yang saya lihat dari. Jadi Indonesia khususnya harus betul-betul memperhatikan kebijakan Trump karena ini dia menggunakan kata-kata yang sejak awalnya menyebut sebagai America First gitu ya, dan mengembalikan kita akan kembali stronger, better, dia bilang sebenarnya begitu, stronger, better, and greater. Ini ada jurnalis BBC nih yang mencatat gitu ya. Satu kalimat yang menarik menurut dia tuh, ada kalimat, di Amerika melakukan hal yang mustahil adalah hal terbaik yang dapat kami lakukan. Sombong banget ya. Iya. Waduh. Itu jadi Trump ingin mengembalikan kekayaan Amerika. Kita akan kembali kaya katanya. Kita akan kembali kokoh gitu. Kita akan kembali terhormat. Gitu kalimatnya. Itu memang kalimatnya begitu. Jadi itu yang sebenarnya bagi kalangan ekonom, Trump berhadapan dengan persoalan besar. Karena ketika Trump mengambil posisi itu, Trump harus kembali menghidupkan industri manufaktur Amerika yang jatuh sama seperti Indonesia yang mengalami, seperti saya sampaikan kepada Rasil, yang mengalami deindustrialisasi gitu. Jadi Trump mendasarkan Amerika pada industri ICT kan, tapi industri manufaktur terjatuh. Nah itu salah satu buktinya adalah bagaimana Nippon Steel bermaksud membeli US Steel seharga 14,9 miliar US dollar. Sama seperti juga dipaksanya TikTok dijual, ByteDance itu, oleh Mahkamah Agung Amerika, tapi Trump akan memutuskannya dalam waktu-waktu dekat. Mungkin katanya Jumat akan diputuskan. Begitu ceritanya sekitar itu yang saya saksikan. Mantap. Nah, jadi catatan buat kita adalah ya siap-siap aja ekspor kita
akan lebih mahal gitu Lebih mahal. datang ke sana karena terkenakan tarif. Dan kalau mahal itu berarti kita ya tergantung kita menang bersaing apa enggak menghadapi pesaing kita. Kan ada pesaing kita paling tidak ada Vietnam, ada Thailand gitu. Iya, betul. Kan pesaing kita jelas-jelas itu ada Vietnam yang terus-menerus dan pertumbuhan ekonominya begitu mengejutkan Vietnam itu gitu. Dan di luar dugaan. Begitu juga Cina yang pertumbuhan ekonominya di luar perkiraan di 2024 kemarin gitu. Dan Amerika Orang cuma bicara akan sekitar memberlakukan itu ke semua negara lah ya. betul. Dan itu kalimatnya. Iya. Karena kalimatnya External Revenue Services. Bukan IRS, bukan Internal Revenue Services. Kalau Internal Revenue Services itu pajak. Tapi kalau External Revenue Services itu para pihak yang memperoleh pendapatan dari Amerika gitu, para pihak asing, pihak luar. Dalam hal ini berarti eksportir. Gitu. Importir, eksportir itu importir dari Amerika, ekspornya dari negara lain, negara asing gitu, bukan negara domestik. Itu akan terkena atas kebijakan External Revenue Services. Kira-kira begitu enggak? Nah sekarang kita masuk soal 100 hari Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-8. Kenapa media tidak memasalahkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika sekalipun? Nah, itu. Yang kasusnya itu sudah ada di depan mata. Kasus di depan mata itu kasusnya namanya terbitnya 264 SHGB, 19 SHM oleh BPN ATR gitu ya, di era 2023. Kan itu mestinya bisa dilihat sebagai kasus satu, kan diuntungkan pihak yang menerima sertifikat itu. Betul. Sementara negara sesungguhnya punya masalah dengan persoalan tata ruang yang kata Nusron itu. Ini tata ruangnya masih kalau sudah terbit sertifikat nggak ada persoalan tata ruang. Tapi katanya belum ada kesesuaian antara tata ruang nasional dengan tata ruang provinsi dengan tata ruang kabupaten. Nah, halo. Itu berarti ada masalah. Itu berarti punya potensi korupsi, terindikasi korupsi kalau pakai bahasa hukumnya. Nah, itu aja. Jadi untuk membuktikan bahwa memang saya akan kejar ke Antartika. Nggak usah kejar ke Antartika. Ada di Teluk Jakarta tuh. Gitu. Ada di Kecamatan Kohot tuh. Gitu. Iya, apalagi menterinya udah bilang membenarkan sertifikat yang berseliweran. Itu kan kata berseliweran itu, waduh. Apalagi terus jelas-jelas Menteri KKP asal muasalnya menyatakan menghilangkan alat bukti. Sementara yang namanya KSAL tetap menjalankan. Wah, itu seru itu. Iya. Itu seru. Jadi artinya seperti yang saya bilang, ada 9 lembaga yang terlibat atas peristiwa itu. Ada 9 lembaga itu. Bagaimana proses terbitnya sertifikat? Wah, Nusron udah menjawab tuh. Kami akan memanggil Kanwil, katanya. Wah, seru itu. Jadi kalau saya dapat penjelasan dari teman-teman BPN, ATR, wah, mereka bela diri bahwa BPN ATR sudah menjawab semua isu yang itu dan terutama karena ingin mengklarifikasi dengan memanggil aparatnya. Karena salah satu yang tidak diserahkan ke daerah memang kan BPN ATR. Itu tidak diserahkan itu ke itu. Karena itu urusan tetap nasional karena menyangkut tata ruang nasional kan. Gitu. Walaupun pendapatannya akan masuk ke pendapatan daerah untuk pajak bumi dan bangunannya gitu. Itu kan dasarnya atas dasar ruang itu. Nah lalu kalau kita ambil misalnya cerita Kementerian ATR BPN begitu, berarti kita yang harus bicara lebih lanjut kan harus ada rekomendasi Kemendagri. Dua berarti Kemendagri kan. Nah, kalau sudah bicara gitu kan berarti ada pembangunan tentang bagaimana PUPR. Karena ada persoalan jalanan yang diambil, sungai yang diambil kan gitu. Itu kan semuanya pekerjaan umum, itu kan infrastruktur semuanya. Kan mestinya ada rekomendasi dari PUPR, itu yang ketiga. Jadi ada Menteri BPN ATR, ada Kemendagri, ada PUPR,
Nah, itu kan berarti menyangkut soal pembangunan nasional. Iya. Berarti mesti bicara juga dengan Bappenas dong kalau kajiannya kayak gitu. Dulu saya ingat betul daerah di era Soeharto, ketika saya membantu BPN ATR itu, kita ribut tuh soal tata ruang. Kita bicara dengan BPN, kita dengan Menko. Nah, dalam hal ini juga berarti kementerian yang kelimanya terkena Menko Eku, dan Menko Invest gitu. Jadi Menteri Koordinator Bidang Keuangan, Ekonomi Keuangan, dan Menteri Koordinator Bidang Investasi. Nah, udah 6 tuh ya. Yang kita dapat di situ ada 6 lembaga di situ. Lalu setelah itu kalau kita tahu ada beberapa kementerian kayak gitu, sebenarnya Presiden cuma tinggal nanya lebih lanjut. Itu kepada kepolisian karena menyangkut soal rekomendasi keamanan kan. Di situ rekomendasi keamanannya. Lalu bicara juga tentang bagaimana KLH dan KKP. Wah, sudah dapat semua. Sudah, dan di situ lalu tentu mereka tidak bisa jalankan tanpa persetujuan presiden. Iya. Tidak mungkin itu kementerian segitu banyaknya bisa jalan sendiri tanpa ada green light, tanpa ada instruksi, tanpa ada bahasa saya tidak ada kebijakan publik dari presiden. Itu bahasa sederhananya. Dan kalau kebijakan publiknya hasilnya seperti sekarang, saya menyimpulkan secara sederhana, itu bukti kebijakan publik yang dihadirkan miskin akuntabilitas. Miskin akuntabilitas. Nah, kalau miskin akuntabilitas artinya gitu ya, kebijakan yang dilahirkan kemarin itu miskin amanat, tidak bisa dipercaya, tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya, bisa diaudit gitu posisinya, dan pasti tidak dalam konstitusi keberpihakan kepada publik. Dilanggarlah 5P, nah, istilahnya dilanggar 5P. Prosedural halnya bermasalah, gitu kan, profesional prudensialnya bermasalah, gitu kan, public domainnya bermasalah, dan tidak profesional. Itu 5P-nya begitu. Nah, dengan begitu, ketika 5P itu dilanggar dengan kondisi begitu, maka 100 harinya nggak usah bicara soal hak asasi manusia. Hak asasi manusianya dilanggar kok. Gitu. Dalam kasus itu sudah dilanggar itu. Bagaimana nelayan bicara tentang makin mahalnya mereka melaut gitu. Begitu juga di Kerawang, kan di Kerawang kayak gitu. Mereka sampai protes kan di Kerawang, di Cilamaya itu. Sampai kayak gitu. Dan sebenarnya kasusnya bukan hanya di situ, bukan hanya di Kerawang, bukan hanya di Tangerang, bukan hanya di Jakarta, tapi juga terjadi di beberapa provinsi lain yang siap dilakukan reklamasi gitu. Nah, apakah reklamasi ini sesungguhnya tadi sesuai dengan tata ruang, sesuai dengan kebutuhan nasional? Nah, saya menariknya dalam konstruksi apa yang saya sebut sebagai inilah bukti national existence depend on the property. The property depend on the land, on the sea, on the air. Jadi eksistensi satu bangsa tergantung sekali pada yang namanya tanahnya, lautnya, airnya, dan udaranya, dirgantaranya. Nah, dalam praktek yang saya terjemahkan itu sebenarnya berkaitan dengan pasal 33 ayat 3, bumi air, tambahin udara di situ, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudah ketemu prinsip konstitusinya. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Jadi tolong Bapak Presiden Prabowo Subianto dan para menteri yang terhormat itu, sorry kalau saya menggunakannya sampai kayak gitu ya kalimatnya. Anda punya tugas depan mata, nggak usah berkilah-kilah lah bahwa ini begini, ini begitu, nggak usah berkilah-kilah. Itu sudah jelas di depan mata kok. Jadi kalau sudah banyak meme yang menyatakan adili Mulyono gitu, hukum mati Mulyono, itu kan sudah menyebar kemana-mana tuh, enggak tuh? Udah meme-nya udah luar biasa kemana-mana kayak gitu. Saya kira lagi-lagi ini kesempatan bagi ya kalau Amerika Trump bisa sedemikian rupa gitu ya, walaupun melahirkan keterbelahan kalau pakai bahasa saya
dengan pool link, dengan jajak pendapat CNN kayak gitu, maka sebenarnya Amerika tetap berada dalam posisi terbelah. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Obama ketika berkuasa di 2008, ya. sorry, di 2008. 2008, 2009 dia pidato gitu ya. Sampai akhirnya ke 2016. Nah, itu Obama juga menyadari tentang keterbelahan bangsa Amerika disebabkan kebijakan yang anti terornya luar biasa, walaupun juga Trump bicara soal anti teror. Nah, dalam bahasa yang lain, kita butuh seperti saya sebut sejak awal, sebelum sebulan Prabowo Subianto menjadi presiden, kita butuh keteladanan yang baik, bukan keteladanan yang buruk. Itu kalimatnya. Kita butuh keteladanan yang baik, dan keteladanan yang baik itu bukan dengan kata-kata, karena keteladanan yang baik itu dengan tindakan, nyata. Jadi kalau keteladanan yang baik dengan tindakan nyata, maka jangan mandulkan. Kalau Anda bicara tentang demokrasi liberal gitu ya, dalam prinsip liberal, jangan mandulkan kekritisan masyarakat. Jangan mandulkan kekritisan dewan. Anda dengan memanggil Badan Kehormatan Dewan, memanggil 3 anggota dewan, itu Anda sudah membungkam aspek kritis anggota dewan, gitu ya. Dan ketika anggota dewan sudah aspek kritis, maka sudah tercium bahwa sesungguhnya juga ada keinginan untuk membungkam kekritisan suara masyarakat kalau kayak gitu caranya. Nah, itu yang mestinya dihindari, karena Anda masih dalam posisi begitu. Nah, dan yang paling penting adalah disadari bahwa ada kegagalan sistem. Kalau Amerika bicaranya sampai kayak gitu dalam 250 tahun posisinya, maka sesungguhnya Amerika menyadari tentang kegagalan sistem. Ada kegagalan pada sistem. Nah, kita sedang mengikuti jejak kegagalan sistem itu. Gitu. Nah, jadi Pak Prabowo Subianto tugasnya sekarang sebenarnya cuma 2. Mengatasi makna krisis dalam segala dimensinya, itu istilah saya, yang ternyata sudah terjadi kalau dalam buku Bangsa Terbelah, sudah terjadi sejak 97-98, karena terjadi apa yang saya sebut sebagai social distrust, political distrust, economical distrust, constitutional distrust gitu. Dan sekarang juga sudah terjadi juga disorder, political disorder, economical disorder, dan constitutional disorder. Yang terakhir political disobedience. Nah, itu juga terjadi social disobedience, political disobedience. Dan ketika terjadi penolakan pajak 12% itu bukti bahwa sesungguhnya sudah terjadi constitutional disobedience. Ada pembangkangan terhadap konstitusi, ada pembangkangan terhadap hukum. Nah, itu saya kira Presiden harus segera mengatasi itu. Jadi nggak usah bicara soal ada sebuah media menyatakan tingkat kepuasan 80,9% misalnya. Ini mimpi-mimpi aja. Jadi jangan lagi suguhkan masyarakat untuk hal-hal yang sifatnya mendesepsi. Kalau pakai istilah prahara bangsa, mendesepsi. Ini didesepsi masyarakat. Fakta yang ada dijungkir balikan, fakta yang ada dibohongi, fakta yang ada kemudian dianggap sebagai sebuah kesalahan, dan segala sesuatu yang punya bobot direndahkan. Gitu. Segala sesuatu yang punya bobot, enggak kok pertemuan kita cuma makan-makan aja. Ini gimana sih? Orang pemimpin tertinggi kok di negeri ini bicara cuma makan-makan. Pertemuan yang mestinya punya makna, ketemu di kereta api cuma makan nasi goreng. Enggak kok kita cuma bicara makan nasi goreng. Itu kan tidak mungkin pembicaraan cuma sekedar makan nasi goreng. Itu nggak mungkin itu. Oh, Anda pemimpin tertinggi, harusnya pembicaraan yang memberi arti bagi 282 juta masyarakat Indonesia. Jadi jangan menurunkan sesuatu yang memang sesuatu punya bobot gitu. Jadi wajar-wajar aja, nggak usah bersandiwara yang berlebih-lebihan, bersandiwara yang lebay, bukan lebay lagi, lebay bingit gitu loh, istilah anak-anak sekarang gitu. Itu yang saya ingin menyatakan betapa pentingnya sikap proporsional. Jadi dalam 5P tadi itu sikap proporsional itu melahirkan rasa keadilan. Nah, dalam berbagai kasus selama 10 tahun terakhir ini, rasa keadilan itu hanyut di bawah gelombang entah kemana-mana, dan masyarakat terbenam dalam kebodohan dan akhirnya lalai akan kebenaran. Nah, ini yang kembali Presiden harus hidupkan. Itu kalau kita bicara 100 hari.
Pesannya Jadi 100 harinya jelas konkret banget, gitu ya. loh. Betul, Ada betul. tindakan-tindakan konkret. Kembalikan kepercayaan diri masyarakat sehingga mereka tidak hanyut dalam kebodohan. Kembalikan kepercayaan diri masyarakat sehingga mereka tidak lalai akan kebenaran gitu. Hapuskan korupsi. Ada kasus di depan mata, selesaikan itu. Nah, itu. Kasusnya di depan mata itu. Betul-betul di depan mata. Betul-betul ya. Dan sudah menjadi kasus dan menjadi saya harus infokan ke pendengar Rasil. Kasus ini sudah menjadi sorotan bagi Singapura, bagi Malaysia. Negara tetangga sudah menyoroti secara politik secara diam-diam. Karena ini menyangkut tadi soal national existence, soal eksistensi satu bangsa. Betul. Dan tentu saja ini juga menjadi sorotan beberapa negara lain karena menyangkut nanti soal fasilitas yang akan muncul di wilayah daratan itu. Gitu misalnya. Nah, kira-kira itu kalau sorotan saya tentang 100 hari yang enggak. Presiden harus bersikap terang, seterang-terangnya. Iya. Karena otoritas kan penuh di tangan Prabowo lah, otoritas penuh. Betul. Tadi juga disebut para menterinya atau para pembantunya itu kan mereka tidak akan mengambil langkah ya kalau tidak ada otoritas dari presiden. Mereka akhirnya gamang yang terjadi gitu. Iya. Ingin lurus, tegak kepada konstitusi. Nah, ingin lurus. Dan itu dinyatakan oleh Trump. Dan itu dinyatakan oleh Trump. Kita Trump akan begitu, patuh gitu ya? pada hukum. Trump Kita begitu akan ya? patuh pada konstitusi. Dan kita akan patuh pada kehendak Tuhan. Oh, itu kalimatnya begitu. Nah, makanya Bang Ihsanuddin, bangsa ini gimana ketika harapannya kan ini pada tadi pemegang otoritas penuh di negara ini jangan sampai mengabaikan konstitusi. Rakyat kan pasti dukung beliau kan, pasti kan kalau lurus dengan konstitusi. Ya, persoalan pokoknya kalau kan kalau publik Amerika mengkritisi bahwa Trump akan berpihak kepada bilioner istilahnya. Jadi miliarder Amerika, bukan lagi jutawan, miliarder gitu. Miliarder Amerika, dan makanya muncullah 3 orang kaya itu gitu, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos dan Elon Musk gitu ya. Dan itu dikritis habis-habisan oleh Demokrat gitu. Padahal Demokrat juga tidak mampu mengatasi homeless, dan ketika bicara homeless pun itu Donald Trump lagi ngeledek Demokrat gitu. Walaupun di situ Joe Biden membela diri karena COVID. Trump menyatakan ketika dia tidak berpihak kepada soal COVID dan vaksin, buat dia itu kesalahan Demokrat gitu. Itu menarik loh. Perdebatan akademik di belakang itu menarik menurut saya. Betul. Dan itu menjadi kajian, kalau saya ikuti saya karena saya members juga dari beberapa kajian akademik di Amerika gitu ya. Itu kalau saya perhatikan gitu, dengan media-media bergengsinya seperti Project Syndicate, seperti CFR, Geopolitik gitu ya misalnya. Itu perdebatan menarik. Atau saya ikuti Peterson Institute for International Economics misalnya. Itu menarik perdebatan-perdebatan di situ. Yang tidak saya dapatkan di Indonesia gitu. Saya ulang, yang tidak saya dapatkan di Indonesia perdebatan itu. Kenapa? Karena orang seperti saya kan tadi seperti saya bilang, dibenci, tidak dikehendaki, disingkirkan gitu. Ya wajar aja. Karena kuping mereka kuping tikus dan tidak mampu menerima kritik. Lalu kemudian membayar buzzer yang kualitas buzzernya juga tidak mampu menghadapi orang-orang yang mengkritik. Jadi makin menunjukkan kelas mereka siapa gitu. Buzzernya mau dijadiin staff lagi. Aduh. Begitu. Jadi kalau kembali lagi kita memang berpegang pada sumpah jabatan, gitu ya, maka tidak ada alasan untuk tidak memenuhi prinsip 5P tadi gitu. Prosedural legalnya kayak gimana, berarti soal konstitusi, soal hukum, soal keberpihakan pada publik, soal proporsional, soal prudensial, soal profesional gitu. Dan itu berarti kasus PIK 2 harus bisa teratasi dengan berbagai pendekatan. Dan kalau perlu seperti permintaan publik, batalkan. Gitu. Melihatnya. Itu ya. Nah, Bang Ihsanuddin sebagai penutup ini ya, dari Trump ke Prabowo, gitu ya, dari Washington ke Jakarta. Kalau misalkan Prabowo itu nulis Paradoks Indonesia, pandangan strategis Prabowo Subianto, gitu ya. Ini bagaimana gitu? Saya sih tidak bahasanya mensejajarkan gitu ya, tapi langkah-langkah yang real itu menuju perubahan, menuju Indonesia yang baik itu ada nggak? Sebagai penutup ini Bang Ihsanuddin.
Oke, saya pegang dua-duanya karya Prabowo Subianto. Saya pegang Indonesia Paradox gitu ya. Ketika itu saya bersama-sama dengan Pak Prabowo di kampanye 2019. Dan kemudian saya pegang juga Transformasi Bangsa yang kemudian dituang byline atas nama Prabowo Subianto dengan nama Strategi Transformasi Bangsa yang saya kritik habis-habisan karena menyebut Jokowinomics adalah ekonomi Pancasila. Yang pidato Prabowo Subianto sendiri ketika bicara tentang ekonomi Pancasila di dalam Musrenbangnas di acara Musrenbangnas 30 Desember kemarin bicara tentang ekonomi Pancasila yang dalam pandangan saya gitu ya beberapa kebijakannya ya memberi harapan. Misalnya keinginan mengatasi pangan dan energi. Tapi tidak mungkin mengatasi pangan dan energi, apalagi energi yang sudah punya ketergantungan sampai 1 juta barel per hari gitu ya. Itu bisa diatasi dalam waktu singkat. Saya kira itu turun dari langit itu. Kalau bisa kayak gitu itu turun dari langit betulan itu. Sementara yang namanya Trump membebaskan diri dari mandat electric vehicle. Jadi salah satu bukti Trump menarik diri dari climate change gitu ya. Itu Trump menarik diri dari mandat electric vehicle. Sementara kita kelihatannya besar-besaran mendukung electric vehicle. Gitu. Itu menarik kan di situ. Kenapa? Karena kita ikut tentang global climate change yang saya bilang itu sebenarnya shock doctrine. Menjual kecemasan, membeli perlindungan kan gitu ceritanya. Jadi kalau kita mau balik lagi ke dalam sumpah jabatan, ya mestinya tadi bagaimana Prabowo 100 hari ini, walaupun 100 hari ini kan sebenarnya kita ngikut-ngikut Amerika, ngikut-ngikut Barat, menilai 100 hari. 100 hari itu quick wins-nya mesti ada dan sebenarnya sejak awal kita sudah bilang, Rasil sudah bilang dalam wawancara dengan saya, dalam dialog dengan saya, quick wins-nya tidak lain tidak bukan korupsi karena Indonesia darurat korupsi. Karena Indonesia darurat kepercayaan, Indonesia darurat narkoba, Indonesia darurat yang namanya keterbelahan. Nah kalau bicara Indonesia paradoks dan kemudian dugaan pada 2041 Indonesia akan pecah, mestinya kebijakan sekarang kebijakan yang menyatukan. Harusnya. Dan kebijakan yang menyatukan itu tidak mungkin menggunakan demokrasi liberal. Sebagaimana sejak Obama berkuasa sampai dengan Donald Trump berkuasa, jadi artinya sejak 2008 hingga sekarang, diakui bahwa demokrasi liberal itu telah melahirkan keterbelahan. Nah kita ingin menyatukan, kita ingin menggunakan, walaupun Trump bilang, mari masyarakat Amerika bersatu, tapi kan sistem yang mereka bangun sistem yang terbelah. Tidak mungkin bisa bersatu satu sama lain. Coba aja lihat pidato agamanya. Bagaimana mereka menyatukan agama yang berbeda. Itu kan luar biasa di situ gitu. Nah, pada saat yang sama ketika kita kembali ke dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 2002 yang nggak karu-karuan itu gitu ya. Itu melahirkan keterbelahan yang luar biasa dan membenarkan kehadiran oligarki bisnis lewat yang namanya pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002. Jadi selama Prabowo Subianto tidak menyelesaikan bagaimana Undang-Undang Dasar dari 2002 yang mengukuhkan dan mengokohkan dan membenarkan kehadiran oligarki bisnis lewat pasal 6A ayat 2 dan pasal 33 ayat 4, selama itu Indonesia akan tetap apa yang saya sebut dengan Prabowo Subianto tidak akan pernah bisa mengatasi strukturisasi aset di Indonesia. Jadi kehadiran Danantara nanti akan tetap berhadapan dengan yang namanya struktur-struktur aset yang sudah dikuasai lebih dulu oleh para konglomerat. Yang dalam buku Prahara Bangsa saya sebut bahwa 11 orang terkaya di Indonesia sudah bisa mempengaruhi dana pihak ketiga di perbankan, perkreditan di perbankan, perpajakan, belanja negara dan APBN karena jumlahnya yang luar biasa. Jadi lagi-lagi kalau memang dalam 100 hari ini kita mau menilai dan kita mau pegang sumpah jabatannya basisnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu tantangan besar. Nah, para menteri yang kemarin melakukan embah-lelo sudah saatnya dievaluasi dengan kategori akademik. Kategorisasi akademik. Saya ulang ya. Saya tidak ingin berbicara dalam pendekatan politik interest. Saya mau bicara tentang politik dengan pendekatan
data, politik dengan pendekatan akademik, politik dengan pendekatan cita-cita. Nah, siapa saja menteri yang bertentangan dengan cita-cita pembukaan UNSWAT 5, siapa saja menteri yang masuk dalam kategorisasi politik akademik, tidak bisa memenuhi capaian yang dikehendaki oleh Prabowo, siapa saja menteri yang tidak memenuhi aspirasi masyarakat, dan secara tersirat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, copot. Jangan ragu. Jangan ragu. Saya sampai terkadang berpikir begini, ini kalau perlu gue bikinin kriterianya, gitu loh. Supaya kelihatan gitu loh. Dalam kasus PIK itu kan kelihatan siapa-siapa yang bertentangan, siapa-siapa yang main. Kelihatan banget itu. Jadi jangan baca yang tersurat, baca yang tersirat di situ. Kelihatan betul siapa-siapa yang main. Kita tunggu ya, Bang Ihsanuddin ya. Kita tunggu ya. Oke, Angga. Nih, sekarang sudah pukul 8:47. Iya. Saya sudah melampaui waktu nih. Siap, Bang Ihsanuddin. Ya. Ya. Jadi saya sudah melampaui waktu berapa menit? 2 menit nih. 2 menit nih. Nah, terakhir kali, Kak, penutup sebagai penutup. Oke. Sebagai penutup. Berapa hari lagi? 6 hari lagi kita akan ketemu dengan 27 Rajab, Isra Mi'raj. Iya. Dan itu berarti kita akan makin dekat dengan Ramadan. Nah, sementara di dalam pesan Isra Mi'raj itu, pesannya, pesan akademiknya luar biasa, pesan ibadahnya luar biasa, pesan tentang la tusyrik billahnya luar biasa, ya, dalam itu. Pesan ekonominya juga luar biasa. Jadi semua dalam peristiwa 27 Rajab, Isra Mi'raj itu, seluruh pesan itu terkandung luar biasa. Nah, ternyata pesan itu nanti merupakan persiapan kita untuk muhasabah diri, untuk membakar diri dari kesalahan-kesalahan yang terjadi selama 1 tahun dalam rangka masuk Ramadan. Jadi mari kita persiapkan diri kita baik-baik, memperingati Isra Mi'raj, gitu ya. Karena di dalam Isra Mi'raj itu kita dapat pembelajaran yang amat sangat luar biasa. Bayangkan 14 abad lalu kita sudah diajarkan tentang hukum kekekalan energi, hukum tentang termodinamika, tentang galaksi yang ternyata memang ada black hole gitu. Sehingga Rasulullah bisa langsung ke Sidratul Muntaha gitu misalnya begitu ya. Dan dari situ kebenaran akademik, kebenaran ilmiah yang ada dalam Isra Mi'raj makin sukar dibantah. Dan di situ makin bukti bahwa Islam adalah memang yang tertinggi dari yang tertinggi. Gitu. Saya kira begitu, Angga. Siap, Bang. Salah adalah bodohnya saya, kurang adalah karena saya memang punya kelemahan, dan karenanya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah tetap membuka jalan berpikir kita, kolbu kita, tindakan-tindakan kita, dalam bimbingannya, dalam pembinaannya, sehingga kita menutup hidup kita dalam posisi husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afan minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.